Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak pari santan pedas yang rasanya enak banget, gurih, pedas, bikin nagih. Bahan-bahannya 700 gram pari yang sudah tak potong tebal-tebal, lalu tak kasih setengah sendok makan garam dan didiamkan kurang lebih 15 menit, lalu dicuci sampai bersih. 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 100 gram udang yang sudah dibuang kepalanya dan tak cuci bersih, 600 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh ketumbar, 10 biji cabai rawit campur, 3 biji cabai merah. Bumbu tambahannya: 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbunya, kita masukkan ketumbar, lalu kita masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kemiri, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita rebus pariknya. Ini saya sudah merebus air yang sudah mendidih. Kita masukkan pariknya. Kita aduk-aduk. Kita rebus pariknya sebentar aja sampai pariknya layu. Ini airnya ndak tak kasih garam, soalnya tadi pariknya sudah dikasih garam. Kalau pariknya sudah layu, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan udangnya. Kita tumis udangnya sampai berubah warna. Ini udangnya sudah berubah warna, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk, kita masak airnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan pari yang sudah direbus sebentar. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan santan instannya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Kita masak pariknya sebentar aja supaya pariknya nggak kematangan, biar nggak pahit. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Pari santan pedas sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia pari santan pedas sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas. Pari ini nggak terlalu matang, jadi nggak pahit, enak pol. Ini digawe menu sehari-hari, itu cocok banget. Masaknya gampang, rasanya enak, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak tumis pepaya muda yang rasanya enak banget, sedap, bikin nagih, masaknya gampang.
Bahan-bahannya: 1 buah pepaya, ini ukuran kecil yang sudah tak kupas dan tak serut, lalu tak remas-remas dengan garam dan tak cuci sampai bersih. 100 ml air. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 3 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 1 genggam cabai rawit campur, setengah ruas lengkuas, 2 sendok makan kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, kita masukkan cabai rawit dan lengkuasnya. Kita tumis cabai rawit dan lengkuasnya sampai layu. Lalu kita masukkan pepaya mudanya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan kecap manis. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Kemudian kita masukkan airnya. Kita masak sampai pepaya mudanya matang, bumbu-bumbunya meresap, airnya menyusut. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis pepaya muda sudah matang dan siap disajikan. Nah, ini dia tumis pepaya muda sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Pedas, sedap, gurih. Pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget buat menu sehari-hari. Rasanya enak, masaknya gampang, tinggal diiris-iris tok bumbune, diongseng-ongseng jadi, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan bikin rancam sayur mentah yang rasanya enak banget, sedap, seger, bikin nagih. Bahan-bahannya: 1/4 butir kelapa yang sudah tak parut. Bahan untuk sayurannya ini semuanya sudah tak cuci bersih. 6 lonjor kacang panjang yang sudah tak potong kecil-kecil, 2 buah timun yang sudah tak iris kecil-kecil, 1 mangkok kecil toge pendek, 1 ikat daun kemangi yang sudah tak petik-petik. Bumbu yang akan dihaluskan: 1 bungkus terasi yang sudah dibakar, 3 siung bawang putih, 3 ruas kencur, 3 biji cabai merah, 10 biji cabai rawit campur, setengah keping gula merah, garam secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbunya. Kita masukkan terasi yang sudah dibakar, bawang putih, kencur, cabai merah, cabai rawit. Lalu masukkan garam. Kita ulek sampai halus. Kita geprek-geprek dulu bawang putihnya biar gampang uleknya. Kalau bumbunya sudah halus, kita masukkan gula merahnya. Kita ulek gula merahnya sampai halus dan tercampur rata. Ini bumbunya sudah halus, kita serok. Kita campur dengan kelapa parutnya. Kemudian masukkan bumbunya ke dalam kelapa parutnya.
Kita aduk-aduk sampai tercampur rata bumbu dan kelapa parutnya. Ini bumbu dan kelapanya sudah tercampur rata. Lalu kita masukkan sayurannya. Masukkan toge pendek, daun kemangi, timun, kacang panjang. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Kalau sudah tercampur rata semuanya, kita icip-icip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, ini siap kita sajikan. Nah, ini dia terancam sayur mentah sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, seger. Buat makan itu rasanya enak pol. Walaupun lauknya apapun ini cocok semuanya. Pokoknya mantul banget, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak terong balado yang rasanya enak banget. Bikin boros nasi, masaknya gampang. Bahan-bahannya 4 lonjor terong ungu yang sudah tak potong-potong dan tak belah-belah. Lalu tak rendam air supaya tidak menghitam warnanya. 100 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 1 buah tomat, 5 biji cabai rawit, 12 biji cabai merah, 2 lembar daun jeruk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu terongnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan terongnya. Kita goreng terongnya sampai matang. Ini terongnya sudah matang, kita angkat terongnya. Kemudian kita goreng bumbu yang akan dihaluskan. Kita masukkan bumbunya. Ini semuanya sudah tak potong-potong supaya cabai-cabainya tidak meletus-meletus. Kita goreng sambil layu. Kalau bumbunya sudah layu, kita angkat dan ini kita biarkan agak dingin dulu. Setelah bumbunya agak dingin, kita blender bumbunya. Kita masukkan semua bumbu yang sudah digoreng ke dalam blender. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender kasar. Ini bumbunya sudah di blender kasar, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita tumis lagi sebentar. Kemudian kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan terong yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap dalam terongnya dan airnya menyusut. Terong balado sudah matang, kita matikan kompornya dan siap disajikan. Nah, ini dia terong balado sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, wangi. Pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget buat menu sehari-hari karena rasanya yang enak banget, endul.
dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak sayur oyong suun yang rasanya enak banget, seger, pokoknya bener-bener mantul pol. Bahan-bahannya 3 lonjor oyong ini ukuran segini-gini yang sudah tak kupas ringgi-ringginya dan tak potong-potong, 1 batang wortel yang sudah tak potong-potong, secukupnya mie suun yang sudah tak rendam air sampai lunak dan ini semua sudah tak cuci bersih, 1 liter air. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris, 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 1 batang daun bawang, 2 batang daun seledri, 1/2 sendok teh merica, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Sekarang kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan airnya. Kita masak airnya sampai mendidih. Lalu kita masukkan wortel. Kemudian kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk. Kita masak wortelnya sampai setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, kita masukkan oyongnya. Kita masak sampai semuanya matang. Ini semuanya sudah matang, lalu kita masukkan suunnya. Kemudian masukkan daun bawang, daun seledri. Kita aduk-aduk. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Sayur oyong suun sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia sayur oyong suun sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, seger, masaknya gampang, bumbunya juga praktis, cuma diiris-iris tok. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak tumis sawi putih telur yang rasanya enak banget, gurih, seger, bikin nagih, masaknya gampang. Bahan-bahannya 300 gram sawi putih yang sudah tak cuci bersih dan tak potong-potong, 3 butir telur yang sudah dipecahkan, 100 ml air. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris, 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 3 biji cabai merah keriting, 1 buah tomat, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita kocok dulu telurnya, kita kocok lepas, lalu kita sisihkan. Lanjut kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, kita pinggirin dulu. Kemudian kita masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Kita orak-arik telurnya sampai matang.
Kalau telurnya sudah matang, kita masukkan cabai dan tomatnya. Kita tumis cabai dan tomatnya sampai layu. Lalu kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan kecap asin. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan sawi putihnya. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai sawi putihnya matang, bumbu-bumbunya meresap. Tapi untuk masaknya jangan terlalu lama biar nggak kematangan. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis sawi putih telur sudah matang dan siap disajikan. Nah, ini dia tumis sawi putih telur sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, seger, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget buat menu sehari-hari, masaknya gampang, rasanya super enak banget, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan bikin rujak kangkung yang rasanya enak banget, pedas, manis, asem, pokoknya mantul pol. Bahan-bahannya 2 ikat kangkung yang sudah tak petik-petik dan tak rendam dengan air garam selama 10 menit dan tak cuci bersih. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: setengah sendok teh garam, 15 biji cabai rawit merah, 5 biji cabai merah besar, dan ini cabai-cabainya sudah tak rebus, 1 bungkus terasi yang sudah dibakar, 3 keping gula merah, 1 sendok makan asam jawa yang sudah direndam dengan 5 sendok makan air hangat. Pertama kita rebus dulu kangkungnya. Ini saya sudah merebus air yang sudah mendidih secukupnya. Lalu kita masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita masukkan kangkungnya. Kita aduk-aduk supaya kangkungnya terendam air semua. Kita rebus sampai kangkungnya matang. Tapi untuk merebus kangkungnya jangan terlalu lama-lama supaya kangkungnya itu masih kriuk-kriuk. Kalau kangkungnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan. Selanjutnya kita ulek sambelnya. Kita masukkan garam ke dalam cobek, cabai rawit, cabai merah, terasi yang sudah dibakar. Lalu kita ulek semua sampai halus. Ini semuanya sudah halus, kita masukkan gula merah. Kita ulek gula merahnya sampai halus dan tercampur rata. Kalau gula merahnya sudah halus dan tercampur rata, kita masukkan air asam jawa. Kita ulek lagi sampai sambelnya tercampur rata. Dan jangan lupa untuk dicicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita pinggirin dulu sambelnya. Lalu kita taruh kangkungnya di cobeknya. Kemudian sambelnya kita campur dengan kangkungnya. Sebagian kita taruh di atasnya seperti ini, di atas kangkungnya. Rujak kangkung sudah jadi, siap disajikan. Nah, ini dia rujak kangkung sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, seger, pedas, manis, asem, pokoknya bener-bener mantul pol. Apalagi dimakan sama tempe mendoan atau bakwan sayur,
Tambah enak luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.